Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di Statistika 2. Materi kita kali ini adalah analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Jadi dari kemarin kita belajar mengenai satu variabel saja ya. Satu variabel, kemudian ingin dilihat rata-ratanya, deskriptifnya seperti apa, kemudian dilihat beberapa hipotesisnya. Nah, kali ini kita belajar untuk lebih dari satu variabel. Bentar, saya screenshot dulu yang hadir. Oke, lanjut. Analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Oke, yang pertama adalah mengenai koefisien korelasi dan kegunaannya. Jadi, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai satu variabel dan mungkin parameter-parameter yang ada di dalam variabel tersebut. Nah, sekarang kita belajar ini mengenai minimal dua variabel, hubungan antar variabel. Karena aktualnya di lapangan ya, di bidang ekonomi khususnya itu sebuah variabel tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada saja yang mempengaruhi ya. Jadi misalkan kalau ada penjualan, ada tren penjualan setiap bulan yang berubah-ubah, itu ada yang mempengaruhi faktor lainnya. Misalkan sedang gencar melakukan promo atau memang orang suka dengan barangnya kayak gitu ya. Jadi variabel penjualan misalnya itu banyak sekali variabel lain yang mempengaruhi. Oke, jadi untuk melihat hubungan dari variabel itu menggunakan dengan namanya koefisien korelasi salah satunya. Kemudian hubungan dua variabel itu ada dua macam, yaitu ada positif dan negatif. Artinya positif itu adalah hubungannya lurus, berbanding lurus. Jadi jika variabel yang satu naik, maka variabel yang lain juga naik. Jika variabel yang satu turun, maka variabel yang lainnya juga turun. Contohnya apa ini? Jadi misalkan kalau biaya iklan dengan penjualan. Jadi misalkan diduga dia berhubungan positif. Jadi ketika menambahkan anggaran untuk iklan, maka akan diharapkan penjualannya juga naik. Nah, itu namanya berbanding lurus. Jadi pola hubungan antara variabel biaya iklan dan juga penjualan itu adalah positif. Kemudian hubungan yang kedua adalah negatif, yaitu berbanding terbalik. Jadi jika X naik, maka Y turun. Contohnya apa? Jadi misalkan diduga aja hubungan antara harga dan penjualan dan omset. Misalkan kita menaikkan harga barang, ada kemungkinan ya diduga bahwa penjualan nanti turun. Atau kalau harga diturunkan, maka penjualan akan naik. Nah, itu berbanding terbalik namanya. Jadi hubungan antara harga dan penjualan berhubungan negatif. Oke. Selanjutnya, kuatnya hubungan itu dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jadi tadi korelasi atau hubungan itu bisa
bisa positif, bisa negatif. Itu masih secara kualitatif ya. Nah, nanti besarnya itu berapa? Itu dinyatakan dalam sebuah koefisien korelasi. Disimbolkan dengan R. Nah, nilai R itu nanti antara -1 sampai 1. -1 ini tidak berarti lebih kecil dari 0,5 misalkan. Jadi tanda negatif dan tanda positif itu menyatakan pola hubungannya. Jadi kalau nilai angka minus 0,5 dengan 0,2 besar mana? Besar 0,2 kan? Nah, tapi kalau dalam korelasi minus 0,5 dan 0,2 itu besar 0,5. Jadi korelasinya itu 0,5 tapi bentuknya adalah negatif. Jadi kalau negatif tadi dia berbanding terbalik. Jadi tanda negatif dan positifnya ini menunjukkan pola hubungan dari kedua variabel, apakah dia positif atau negatif. Semakin mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel itu semakin besar. Berapa minimalnya bisa disebut besar? Tidak ada patokan, tetapi semakin mendekati 1 itu semakin besar. Biasanya sih ya 0,6, 0,7 itu udah kita anggap sebagai besar ya hubungan antara X dan Y. Jadi yang menyatakan besarnya itu adalah koefisien korelasi. Bagaimana menghitungnya? Nah, seperti ini. Ini adalah cara menghitung koefisien korelasi. Ini judulnya coefficient of determination. Ini adalah R kuadrat ya. Jadi di slide ini judulnya coefficient of determination. Itu R kuadrat. Ya nilainya adalah korelasi dikuadratkan gitu. Nah, koefisien korelasi sendiri ini dia rumusnya. R sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan kali akar N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Jadi ini cara untuk mencari nilai korelasi. Selanjutnya, setelah tahu nilai korelasi, itu kita bisa mencari nilai koefisien determinasi. Atau ada yang mentranslate menjadi koefisien penentu. Jadi koefisien determinasi itu adalah R kuadrat. Arti dari R kuadrat itu adalah kontribusi variabel X terhadap naik turunnya variabel Y. Jadi kalau dua variabel itu sudah memiliki hubungan, kan bisa dilanjutkan menjadi analisis regresi ya. Nah, nantinya yang satu Y itu diprediksi oleh X. Nah, maka koefisien determinasi ini kita akan mengetahui seberapa besar kontribusi X itu dalam memprediksi Y. Seberapa besar kontribusinya terhadap naik turunnya Y. Nah, itu nanti adalah R kuadrat. Misalkan R kuadratnya 0,9, berarti 90% Y itu bisa dijelaskan oleh X. Atau 90% Y itu memang kontribusi X terhadap naik turunnya Y. Sebaliknya, kalau R kuadrat itu dia hanya 0,03 misalnya, Y itu sebenarnya dipengaruhi X atau kontribusi X terhadap Y itu hanya 3% saja. Artinya modelnya kurang bagus dong, karena kontribusi X hanya 3% saja. Jadi modelnya itu ya kurang bagus, karena apa? Ada 97% variabel lain yang lebih baik dalam menjelaskan Y. Jadi artinya lebih baik kita mencari hubungan Y itu dengan X yang lain gitu, karena X tersebut hanya berkontribusi 3% saja gitu ya arti R kuadrat. Jadi semakin besar R kuadrat maka pola hubungan X dan Y itu semakin bagus. Berarti benar Y itu emang yang mempengaruhi adalah X tersebut. Atau dalam kata lain benar bahwa kontribusi X terhadap Y itu besar. Jadi variabel lain yang mungkin berkontribusi itu hanya kecil saja kontribusinya terhadap Y, sehingga
Ya benar jika kita modelkan Y menggunakan X tersebut. Selanjutnya ini contoh. Korelasi dua variabel dan perhitungan koefisien determinasi. Ingin diketahui korelasi antara pendapatan dengan konsumsi. Jadi, hipotesanya apa dugaannya? Antara pendapatan dan konsumsi. Semakin tinggi pendapatan, konsumsinya naik, gitu kan hipotesanya kan. Kita duga bentuk awalnya berarti hubungannya adalah positif. Nah, selanjutnya ingin dibuktikan, maka diambillah data gitu kan mengenai X dan Y untuk mencari hubungannya. Nah, ini kemudian dibuatlah konsumsi Y, pendapatan X, kemudian dihitung nilai R-nya, N sigma XY, dan seterusnya diperoleh nilai R 0,8866. Nah, ini artinya adalah hubungan antara X dan Y itu besar dan positif. Artinya apa? Jika, di sini tidak saya jelaskan ya, positif. Positif dan kuat, artinya jika terdapat kenaikan pada pendapatan, maka akan terdapat kenaikan pada konsumsi. Dan jika terdapat penurunan pada pendapatan, maka akan terjadi penurunan pada konsumsi. Oke, cara menghitung manualnya, oke, saya lanjutkan dulu. Selanjutnya, koefisien determinasi ini R-nya dikuadratkan. Jadi yang 0,8866 ini dikuadratkan, ketemu nilai 0,7861. Artinya, kontribusi X atau pendapatan dalam memprediksi Y itu 78,61%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi, sisanya berarti 21,39 ya. 21,39% dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi yang mempengaruhi itu kan bukan hanya pendapatan saja, tapi banyak hal yang mempengaruhi konsumsi. Tapi itu hal-hal yang lain itu hanya kecil saja karena sebesar 78% yang mempengaruhi konsumsi itu adalah dari pendapatan. Misalkan dalam studi kasus ini ya, ini tidak bisa kita generalisir kalau sampelnya tidak pas ya. Jadi kayak gini mungkin pola hubungan antara X dan Y ini seperti ini pada kasus misalkan di daerah A. Nah, bisa jadi di daerah B beda kasusnya kayak gitu ya. Nah, cara sebelum ke pengujian koefisien, cara menghitung ini bagaimana yang gampang gitu ya. Misalkan ini kita, yang paling gampang adalah dengan membuat tabelnya. Jadi, konsumsi versus pendapatan. Kemudian ada korelasi. Anda bisa belajar menghitungnya seperti ini. Sekarang yang kelihatan Excel kan? Ya, Bu. Jadi yang paling enak adalah Anda membuat tabelnya. Jadi kalau ngerjain ya, XY, kemudian X kuadrat, Y kuadrat. X kuadrat, Y kuadrat. Ini cara memformat ya.
Ini Y, X, XY. Nah, 300, 300, 200, 100, 200, 200. 800, 900, 700, 600, 700, 800. Nah, Anda udah belajar Excel kan? Jadi gampang. XY ini adalah X kali Y. Jadi sama dengan X kali Y. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian X kuadrat berarti kan X kali X. Kita tarik ke bawah. Kemudian Y kuadrat adalah Y kali Y. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, yang kita butuhkan adalah sigma X kali Y. Berarti di sini dijumlahkan. Berarti ini adalah totalnya. Sigma kan total ya. Jadi ini nanti menjadi sigma X kali Y. Berarti ini kita jumlahkan pakai sum. Oke. Kemudian sigma X, sigma Y. Berarti ini di sum juga. Sigma X, sigma Y. Sigma X kuadrat, oke, semua di sum. Kemudian di sini ada sigma X dikuadratkan, berarti ini, sigma X kan ini dikuadratkan. Ini kali ini. Kemudian sigma Y dikuadratkan. Oke, sudah jadi. Jadi, Anda buat ini equation-nya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini Anda buat N. N-nya berapa itu? 6 ya. N kali sigma XY ini. Biar kelihatan nolnya, kita format selnya pakai separator. Jadi kelihatan ini. 6 kali 6 kali 10, 10,000. Sigma X kali sigma Y. 1.300 kali 4.500. Akar N 6 sigma X kuadrat nih 3430.000 3430.000 6 kali. Dikurangi sigma Y dikuadratkan 1690. Gitu ya. Kemudian di sini 6 kali sigma Y kuadrat 310 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Oh, ini sigma X. 20,250. Kemudian ini itu ya. Nah, nilai itu dimasukkan. Jadi itu ya. Nilai tersebut dimasukkan ke sini kayak gini. Tadi ya. Hasilnya ini. Dikali ya. Akar, setelah ini dikalikan dikurangin, ini di akar, masing-masing di akar, dikalikan, baru atas dibagi bawah. Jadi, yang saya tunjukkan di Excel tadi adalah Anda membuat tabel tambahan untuk memudahkan
membuat XY sigma X sigma Y itu ya. Untuk memudahkan, jadi kalau sudah dikasih tabel tambahan sebanyak 3 kolom itu tadi, maka kita tinggal sum aja, tinggal di total, bisa langsung kita masukkan ke sini. Kemudian nilai ini, nilai R 0,8866, tidak akan bisa langsung kita percaya secara statistik. Kita harus mengujinya dahulu. Jadi ini diuji, pengujian. Pengujian. Pengujian hipotesis koefisien korelasi. Jadi ini statistik ujinya, ini H0, H1, daerah penolakannya. Biasanya H1 yang digunakan adalah tidak sama dengan 0 ya. Jadi langsung apakah korelasi itu signifikan atau tidak. Kemudian yang digunakan adalah tabel T dengan V-nya adalah N-2. Statistik ujinya adalah R kali N-2 per 1 min R kuadrat. Jadi di situ Anda menggunakan tabel T. Ibu PPT-nya nggak gerak, Bu. Ya, bentar. Kita pengujian hipotesis yang rata-rata dan proporsi belum ya? Nggak apa-apa, ini kita lanjut dulu. Nanti habis ini kita minggu depan yang pengujian hipotesis. Oke, jadi konsepnya pengujian hipotesis itu adalah ada hipotesis 0 dan kemudian ada hipotesis alternatif. Jadi nilai sebuah parameter yang statistik yang diperoleh dari sampel itu akan diuji apakah dia secara statistik bisa diterima atau tidak. Gitu ya. Nah, di sini Anda bisa belajar menghitung. Ini untuk pengujian hipotesisnya, nanti kita lanjutkan setelah kita belajar tentang pengujian hipotesis. Nah, yang ini selanjutnya adalah koefisien korelasi dan determinasi. Jadi ini Anda bisa belajar untuk menghitung nilai koefisiennya. Yang selanjutnya adalah diagram pencar. Anda melihat pola hubungan dari dua variabel, selain melihat dari nilai koefisien korelasinya yang paling awal, justru ini yang paling awal itu adalah Anda bisa melihat secara visual. Jadi secara visual itu kita juga bisa melihat apakah pola hubungannya itu dia positif atau negatif. Jadi grafik dapat memberikan visualisasi yang lebih jelas. Jadi scatter diagram atau scatter plot itu adalah menggambarkan pola hubungan dua variabel secara visual. Jadi dari diagram pencar kita bisa melihat apakah hubungan itu terlihat ada, dan yang kedua adalah kira-kira seperti apa, positif atau negatif. Nah, ini contohnya.
Contoh yang kiri, minus 0,305, ini artinya adalah pola hubungan negatif. Jadi semakin dia acak seperti ini, acak ya, dia ada di sini, ada di sini, ada di sini, tidak terlalu membentuk sebuah garis lurus, semakin dia acak, maka korelasi ini semakin kecil. Jadi semakin besar korelasi, ini yang kanan, korelasinya 0,9 besar kan. Terlihat bahwa di sini plotnya itu adalah dia seperti garis lurus. Nah, semakin dia membentuk pola yang seperti ini, semakin linear, maka dia akan semakin besar nilai korelasinya. Yang kanan ini dia korelasinya kuat dan positif. Nah, yang kiri ini korelasinya lemah. Karena dia lihat secara gambaran seperti ini, untuk yang korelasinya lemah itu seperti ini. Jadi dia scratch everywhere gitu, kemana-mana. Nggak ada pola khususnya. Dan dia juga kecenderungannya negatif. Jadi ketika X-nya, price in thousand ini semakin tinggi, maka sales-nya semakin rendah. Dia ada kecenderungan. Kalau yang kanan ini dia adalah kecenderungannya positif. Vehicle weight dengan engine displacement. Jadi weight vehicle, jadi dari kendaraan ini semakin berat, maka displacement atau apa ya, ketidak placementnya dari mesin itu, jadi bisa dibilang kerusakan mesinnya itu juga semakin besar. Semakin berat kendaraan, kemungkinannya juga semakin besar. Nah, kayak gini gambaran dari diagram pencar itu. Jadi korelasi positif yang kiri atas ini korelasi positif. Jadi ketika titik-titiknya itu mencar, tetapi dia membentuk sebuah garis yang condong ke kanan. Kemudian yang korelasi negatif itu dia membentuk garis dan ke kiri, dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian yang ketiga itu korelasi sempurna, jadi titiknya itu pas di dalam garis, itu perfectly fit, itu dia korelasi sempurna, dan yang acak banget itu tidak ada korelasi. Jika dua variabel sudah diketahui memiliki hubungan, maka kita bisa lanjutkan dengan membuat analisis regresinya. Analisis regresi itu nanti kita ada sebuah model Y sama dengan X dengan koefisien-koefisiennya yang bisa digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan. Jadi nilai Y itu diramalkan dari nilai X. Jadi kalau kita tahu nilai X, maka kita bisa tahu nilai Y. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah oke, kita backward dulu ke pengujian hipotesis. Saya salah lihat, jadi saya baru notice ketika sampai ke bagian pengujian hipotesis korelasi tadi bahwa kita belum bahas secara tersendiri mengenai pengujian hipotesis. Kemarin kita baru ke confident interval ya, jadi baru sampai pendugaan. Jadi kayak misalkan ada rata-rata itu 15, maka intervalnya dia bisa jadi
10 sampai 20 kayak gitu kan yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita pelajari mengenai pengujian hipotesis. Jadi ini mengenai statistical decision. Statistical decision itu, pengujian hipotesis itu adalah kita ingin membuat sebuah kesimpulan berdasarkan sampel. Jadi Anda memiliki dugaan tertentu. Nah, untuk membuktikannya, maka Anda mengambil sejumlah kecil sampel, kemudian Anda buktikan apakah benar bahwa dugaan Anda itu terbukti atau tidak secara statistik. Nah, gitu ya. Jadi Anda membuat sebuah decision atau membuat sebuah kesimpulan berdasarkan sampel. Kemudian hipotesis statistik itu adalah sesuatu yang bisa benar dan bisa salah, umumnya merupakan pernyataan mengenai distribusi suatu populasi. Jadi kenapa di sini dibilang distribusi sebuah populasi? Karena nanti pendekatannya, kesimpulan yang dibuat itu adalah berdasarkan yang kita pakai di sini nanti rata-rata proporsi itu adalah distribusi normal, distribusi T ya. Dan nanti kalau sampai ke varians itu adalah distribusi F. Dalam hipotesis statistik nanti akan ada 5 tahapan. Yang pertama hipotesis, jadi hipotesisnya ada yang namanya H0 atau hipotesis 0 dan H1 atau hipotesis alternatif. Jadi misalkan P, H0, P sama dengan 0,5, maka H1-nya nanti P tidak sama dengan 0,5. Yang pertama dalam menguji hipotesis Anda ada H0 dan H1. Selanjutnya nanti akan ada signifikansi. Jadi berapa level of significance yang ingin Anda gunakan. Default, kalau Anda menggunakan software statistik, itu adalah 5%. Dan yang paling umum digunakan itu adalah 5%. Jadi, signifikansi itu adalah sebuah level ya, level seberapa menyimpang hasil yang diperoleh itu dari aktualnya. Jadi seberapa perbedaan antara sampel dengan nilai yang dirumuskan. Jadi seberapa perbedaannya. Kita akan cenderung menolak H0 jika ada perbedaan yang signifikan. Jadi ini ya, pengujian hipotesis atau pengujian signifikansi atau pengambilan keputusan statistik itu adalah prosedur yang memungkinkan untuk memutuskan apakah hipotesis ditolak atau diterima. Jadi memutuskan apakah sampelnya itu berbeda secara signifikan dari yang diharapkan. Artinya di sini adalah kesimpulan yang dibuat itu sangat tergantung dari H0 dan H1 yang Anda definisikan. Jadi kalau Anda mendefinisikan ini tadi, probability adalah 0,5. Jadi proporsi orang yang bersedia divaksin misalkan untuk sekarang itu adalah 0,5. Nah, itu adalah sebuah statement dugaan. Nah, Anda ingin membuktikannya dengan cara mengambil sampel apakah benar sebanyak 0,5 atau 50% orang itu bersedia divaksin gitu ya. Jadi Anda melakukan penelitian di Uniba misalkan kayak gitu. Nah, kemudian dari sampel yang diambil itu nanti kita akan melihat berdasarkan level of significance itu tadi, kita akan melihat apakah benar H0 ini diterima atau ditolak. Kalau H0 ini diterima, artinya benar. Cukup buktinya untuk mengatakan P itu adalah 0,5. Kemudian, kesalahan jenis 1 dan 2 ini adalah yang akan terjadi ketika Anda melakukan pengujian hipotesis. Jadi kesalahan jenis pertama itu adalah ini, type 1 error, artinya H0 itu benar. Jadi benar, P sama dengan 0,5 itu aktualnya itu benar. Kalau Anda mengecek populasi emang 0,5, tetapi dari sampel yang Anda ambil, keputusan yang Anda ambil itu adalah menolak H0, artinya P tidak sama dengan 0,5.
artinya Anda sudah melakukan type 1 error, kesalahan jenis pertama. Jadi menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan jenis kedua, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Jadi Anda membenarkan hipotesis 0 bahwa P sama dengan 0,5 itu, padahal seharusnya kalau Anda ngecek populasi, P itu tidak sama dengan 0,5 loh, gitu. Jadi dari sampel itu Anda menyimpulkan sesuatu yang salah, menerima hipotesis yang ditolak. Itu namanya type 2 error. Yaitu sangat pasti mungkin terjadi sekali karena Anda bekerja dengan sampel ya. Karena statistik bekerja dengan sampel, maka kedua kesalahan itu sangat mungkin sekali terjadi. Kalau Anda menurunkan terjadinya kesalahan jenis 1, maka akan meningkatkan potensi terjadinya kesalahan jenis 2. Untuk mengurangi jenis kesalahan tersebut adalah dengan menambah jumlah sampel, otomatis itu adalah menambah biaya. Sehingga ditentukanlah level of significance. Level of significance of the test itu adalah probability maksimum resiko terjadinya kesalahan jenis 1. Jadi Anda sudah mendefinisikan dulu berapakah maksimum risiko kesalahan jenis 1 itu yang akan diterima. Simbolnya adalah alpha dan default-nya seperti saya sebutkan di depan itu adalah 5%. Default ya, default. Kalau Anda menggunakan software itu adalah 5%. Tapi kalau dalam penelitian sosial itu 5% atau bahkan ada yang 10%. Nah, apakah artinya level of significance 5% itu artinya adalah terdapat 5 di antara 100 kemungkinan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi artinya dengan alfa 5%, maka Anda 95% yakin bahwa keputusan Anda itu adalah benar. Jadi ada chance 5% kesimpulan atau keputusan itu adalah merupakan kesalahan jenis pertama, yaitu menolak H0 yang benar. Elemen selanjutnya dalam pengujian hipotesis adalah apakah pengujian itu satu sisi atau dua sisi. Satu sisi itu adalah one tail, dan kalau dua sisi itu adalah two tail test. Satu sisi dan dua sisi ini dari mana? Dia ditentukan dari H1-nya. Jadi kalau H1-nya itu tidak sama dengan, artinya misalkan H0 sama dengan nilai tertentu. Kalau contoh tadi H0 sama dengan P sama dengan 0,5. H1-nya P tidak sama dengan 0,5, artinya itu two tail, dua sisi. Karena H1-nya hanya menyatakan tidak sama dengan, jadi bukan 0,5. Apakah itu 0,9 yang lebih besar dari 0,5, ataukah dia 0,2 yang lebih kecil dari 0,5, dia tidak disebutkan. Dia hanya tidak sama dengan. Itu artinya dua sisi. Jadi karena masih terbuka kesempatan sisinya itu adalah sisi kanan atau kiri, lebih besar atau lebih kecil. Kalau uji satu sisi, maka H1-nya adalah dia lebih besar dari hipotesis tadi atau dia lebih kecil. Kalau uji satu grup ya, kalau dua grup, dia nanti apakah grup satu lebih besar dari grup yang lain, ataukah grup satu lebih kecil dari grup yang lain, kayak gitu. Jadi one tail dan two tail test itu uji satu sisi dan dua sisi itu ditentukan dari H1-nya. Nah, itu tadi elemen-elemennya dan urutannya seperti ini. Dalam melakukan pengujian hipotesis, urutannya adalah yang pertama rumuskan hipotesisnya. Jadi rumuskan H0 dan H1-nya. Yang kedua tentukan alpha, level of significance tadi. Default-nya adalah 5%. Aktualnya nanti kalau berhubungan dengan soal uji kasus ya, studi kasus, nanti biasanya bisa 1%, 10% gitu ya. Tapi kalau Anda di real life, default-nya adalah 5%. Setelah itu, Anda sudah memiliki H0, H1, dan alpha, selanjutnya hitung statistik ujinya atau statistik hitung. Statistik ujinya itu nanti Z, T, atau Z0 simbolnya. Kemudian menentukan daerah penolakan. Nah, daerah penolakan ini
sangat berhubungan dengan nilai hipotesis dan juga alfa. Jadi apakah H1-nya itu satu sisi atau dua sisi dan berapa alfanya itu sangat menentukan nanti daerah penolakannya. Yang kelima, kesimpulan. Jadi berdasarkan daerah penolakan ini nanti akan ada kesimpulan yang bisa diambil. Itu ya 5 langkah urutan uji hipotesis. Nah, yang pertama dulu, contoh pendefinisian hipotesis awal. Sebelum tahun 2013, penerimaan mahasiswa Uniba itu menggunakan formulir secara manual. Setelahnya, diperkenalkan sistem online. Seorang staf ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran online lebih cepat daripada sistem yang lama. Nah, artinya di sini kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan bahwa apakah benar dengan sistem online rata-rata waktu mendaftar lebih cepat. Artinya sistem online kalau kayak gini berarti variabel yang ingin diamati adalah rata-rata waktu pendaftaran ya. Jadi rata-rata waktu pendaftaran itu yang direcord. Jadi dengan sistem yang lama atau manual itu rata-rata waktunya berapa jam atau berapa hari. Kemudian dengan sistem yang baru yang online rata-rata waktu pendaftarannya itu berapa jam atau berapa hari mungkin. Nah, dari situ kemudian nanti dibandingkan antara rata-rata waktu pendaftaran dari yang after dan before. Dari yang sesudah menggunakan sistem online dan yang manual. Nah, hipotesis awalnya bagaimana menyusunnya? Berarti hipotesis awalnya, rata-rata waktu pendaftaran sistem online lebih dari sama dengan rata-rata waktu pendaftaran sistem lama. Jadi mindset kita selalu ingin menolak H0 ya. Karena diharapkan di sini kita memiliki sebuah hipotesa bahwa rata-rata harusnya ya, logically, yang sistem online lebih cepat kan. Kalau lebih cepat berarti rata-rata waktunya kurang dari kan. Nah, jadi kita nanti kesimpulannya itu dari H1. Oke. Jadi seperti itu ya, contoh mendefinisikan hipotesis awal. Yang selanjutnya ini Anda yang selesaikan. Setelah perbaikan, rata-rata harga produk turun. Jadi yang ingin dilihat di sini adalah rata-rata harga produk. Rata-rata harga produk sebelum dan sesudah. Jadi ini Anda merupakan ringkasan pengujian hipotesis rata-rata. Ini satu grup, dua grup. Jadi tadi kan ada 5 tahapan. Yang pertama, definisikan H0 dan H1, uji hipotesisnya. Kemudian tentukan alfa. Yang ketiga, statistik ujinya itu ini. Statistik uji itu ini. Z sama dengan X bar min, mu 0 per sigma per akar M. Kemudian wilayah kritisnya itu adalah daerah penolakan. Anda lihat di sini, daerah penolakan untuk pengujian hipotesis ini sangat tergantung dari H1-nya. Jadi, kalau H1-nya dia satu sisi, H1-nya satu sisi, maka wilayah kritisnya,
Jadi kalau dia satu sisi, nih. Jadi ini ya, daerah penolakannya untuk kurang dari, jadi ini H1. Misalkan tadi ada hipotesis P, ini ngomongin rata-rata ya. Jadi rata-rata pendaftaran di Uniba tadi itu adalah misalkan 15 jam. Kemudian H1-nya, jadi ingin dilihat apakah benar ya seorang bagian pendaftaran PBDB itu mengatakan bahwa rata-rata waktu pendaftaran itu 15 jam. Apakah benar 15 jam? Sehingga dengan waktu sekian maka akan membutuhkan beberapa pegawai misalnya kayak gitu ke depannya akan berhubungan dengan seperti itu, maka untuk menguji apakah benar waktu pendaftaran itu 15 jam maka diujilah. Diambil sampel, kemudian nanti dihitung nilainya, bagaimana keputusannya. Nah, H1-nya dari rata-rata diduga rata-rata itu 15 jam, H1-nya itu bisa jadi Anda definisikan kurang dari mu0. Mu0-nya itu 15 itu tadi. Apakah rata-ratanya kurang dari? Kalau dia kurang dari, maka daerah penolakannya ini. Daerah penolakannya adalah yang ini. Ini kalau kurang dari berarti Z di H0 ditolak jika Z kurang dari min Z alfa. Jadi nilai Z itu yang ini, nilai Z itu yang ini. Nilai Z itu yang ini. Statistik uji ini adalah nilai Z-nya, Z hitung. Apakah nilai Z ini kurang dari Z alfa? Kemudian untuk H1-nya lebih dari, apakah nilai Z ini lebih dari Z alfa? Kalau H1-nya tidak sama dengan, apakah nilai Z ini, statistik uji ini, kurang dari min Z alfa per 2 dan lebih dari Z alfa per 2. Jadi nanti daerah penolakannya ada dua sisi. Kalau H1-nya tidak sama dengan. Z alfa itu apa? Jadi nilai Z yang di tabel normal. Ini untuk yang N-nya besar. Untuk yang N-nya kecil menggunakan distribusi T, seperti di bawahnya. Ini contohnya. Dari 100 nasabah bank rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan. Dengan simpangan baku $45 dan taraf signifikansi 1%. Ujilah apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 500. Yang kedua, apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan 500. Nah, jadi di sini yang digunakan adalah pengujian hipotesis rata-rata yang mana? Dari kategori 1, 2, dan 3 ini, contoh tadi adalah yang 1, karena dia satu grup dan N-nya besar. Kalau N-nya kecil, menggunakan pendekatan distribusi T. Dan kemudian yang paling bawah ini, untuk 2 grup, yang N besar dan N kecil. Jadi contoh ini adalah N besar dan 1 grup. Untuk mengetahui dia 1 grup atau 2 grup dari mana? Ya, kalau 1 grup itu biasanya dia adalah ada nilai yang ingin diujinya. Jadi ada angka. Diduga nilainya 100, diduga nilainya 50, kayak gitu. Jadi dia ada nilai yang ingin diduga, maka dia adalah 1
Satu grup. Kemudian dihitunglah. Ini enak kalau pakai papan tulis ya. Kita new sharing. Kita hitung. Nah, N-nya adalah N sama dengan 100. Kemudian rata-rata penarikan 495 per bulan. Ini berarti X bar. X bar X bar X bar sama dengan 495. X bar sama dengan 495. Kemudian di sini simpangan baku. Jadi dia sigma dia sama dengan sigma itu dia simbolnya ini. Sigma sama dengan 45. Nah, maka di sini Anda dalam membuat pengujian hipotesis itu harus ada, itu tadi ada 5 tahap. 1. Uji hipotesis. Hipotesis H0, H1. Di sini dilihat apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari 500 per bulan. Berarti itu adalah H1-nya. Jadi sesuatu yang ingin dilihat itu nanti jadi H1-nya. Jadi di sini H0. H0-nya itu adalah rata-rata kurang lebih dari sama dengan, berarti mu lebih dari sama dengan, mana ya? Lebih dari sama dengan 500. Jadi di sini Anda lihat yang ingin diuji adalah apakah kurang dari 500. Berarti itu adalah menjadi mu 0-nya. Mu 0 ini tadi. Jadi dalam H0 dan H1 itu untuk satu grup kan dia ada angka yang ingin diuji. Nanti Anda lihat bedanya dengan yang dua grup. Kalau dua grup nanti pasti dia selalu ada perbandingan antara grup satu dengan yang lain. Ini kurang dari. Jadi H1-nya mu kurang dari 500. Maka ini yang pertama uji hipotesis. Yang kedua tentukan alfa. Tentukan alfa. Tentukan alfa. Nah, di sini alfa sama dengan berapa ya? 1%. 1%. Dia adalah 0,01. Selanjutnya, kita lihat kalau H1-nya itu kurang dari, maka daerah kritis atau daerah penolakannya itu apa? Min Z alfa. Jadi kita perlu untuk melihat
tabel yang sudah saya bagikan. Jadi kalau alfanya itu share screen. Alfanya 1%, kita lihat di sini kan kemarin kita belajar di sini alfanya 1%. Kalau alfanya 1%, berarti daerah yang diarsir berapa? Kemarin kan tabel normal itu kayak gini. Gimana ya? Bikinnya ini. Bisa nggak ya? Kan tabel normal itu kayak gini. Aduh. Jelek ya. Aduh. Kemudian di sini. Nah, ini itu adalah alfanya. Daerah ini. Nah, kalau di tabel itu kan di sini ada yang diarsir. Kemudian tabel ini setengahnya di bawah tabel ini keseluruhan dia probability-nya adalah 1. Jadi ketika kita hanya ngomongin setengah aja, maka dia adalah probability-nya 0,5. Nah, kalau alfanya ini dia 0,01 atau 1%, maka daerah yang diarsir ini berapa? Berarti dia adalah 0,5 dikurangi 0,01. Gila kali lah ya, susah ini nulisnya ya Allah. Dia adalah 0,49. Jadi daerah yang diarsir ini loh, dia adalah 0,49. Sementara di sini alfanya adalah 0,01. Kemudian luasan di bawah grafik ini separuhnya adalah 0,05. Maka daerah yang diarsir ini dia adalah 0,49. Sementara di tabel tabel ini dia adalah dari 0 sampai Z. Berarti Anda cari yang 0,49. Nih, 0,49. Yang mendekati 0,49 ini. 0,4901. Ini paling dekat 0,49. Nilai Z-nya adalah 2,33. Maka dari itu nilai Z, nanti nilai Z nilai alfa 1%, maka nilai Z 0,01 sama dengan ini tadi. 0,01 itu berarti kalau alfa 0,01 itu di sini, maka di ini daerah yang diarsirnya adalah 0,49. Berarti Z-nya adalah 2,33. 2,33. Nah, inilah nilai Z alfanya. Ini kan ya. Udah kelihatan H1-nya itu kurang dari, maka daerah penolakannya nanti Z kurang dari Z alfa. Kemudian sekarang yang ketiga, hitung statistik uji. Nah, statistik uji yang ini, Z sama dengan X bar min mu 0 itu
Z hitungnya sama dengan X bar min mu 0, X bar min dikurangi mu 0, X bar min mu 0. Lama ya ngetiknya. Per sigma per akar N. Per akar N. Nah, ini statistik ujinya. Jadi kita tinggal masukin aja. X bar-nya tadi 495. Mu 0-nya adalah sesuatu yang ingin diuji, yaitu 500. Sigmanya adalah 45. N-nya adalah 100. Udah, ini tinggal dihitung. Maka ini berapa hasilnya? Sama dengan min 5 per 4,5. Min 1,11. Ya enggak? Min 1,11. Nah, ini adalah nilai Z hitungnya. Yang keempat sekarang adalah daerah penolakan. Tolak H0 jika ini, jika Z kurang dari min Z alfa. Tolak H0 jika Z kurang dari Z alfa, yaitu alfanya sudah diketahui 0,01. Tolak H0 jika Z kurang dari Z alfa, yaitu Z kurang dari 2, yaitu tolak H0 jika Z kurang dari, yaitu jika Z kurang dari 2,33. Nah, ini yang terakhir, kesimpulan. Nah, kalau nilai Z-nya min 1,11, kemudian jika Z kurang dari min Z ya, kurang dari min 2,33. Di sini Anda lihat Z kurang dari min Z alfa. Jadi kalau Z alfanya 2,33, maka tolak H0 jika Z kurang dari min 2,33. Nah, kesimpulannya apa? Kalau Z-nya itu min 1,11 dan daerah penolakannya Z kurang dari min 2,33, kesimpulannya dia tolak H0 tidak? Z ini kurang dari atau lebih dari Z alfa? Min 1 dengan min 2 itu lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih besar. Jadi, dia ditolak jika lebih kecil. Berarti dia gagal tolak H0. Jadi disimpulkan dengan keyakinan 95% bahwa rata-rata menarik di ATM kita tidak bisa dengan keyakinan lebih besar sama dengan 500 ya. Tidak cukup bukti kurang dari 500. Jadi gini ya kesimpulannya, gagal tolak H0. Kalau tolak H0,
H0-nya kan lebih dari ini. Kalau tolak H0 berarti dia nanti kesimpulannya rata-rata mengambil itu kurang dari 500, gitu ya. Satu lagi kita beri contoh untuk yang B. Yang B itu yang membedakan adalah H1-nya. Ini yang A, ini yang B. Kan sama ya, N-nya sekian, X bar sekian. Yang membedakan hanya di sini dia adalah tidak sama dengan. H1-nya dia adalah tidak sama dengan. Tidak sama dengan karena di sini tidak sama dengan 500. Kemudian alfanya sama 1%. Nah, sekarang yang menjadi beda adalah kalau H1-nya tidak sama dengan, maka daerah penolakannya itu adalah alfa per 2. Jadi kalau di sini alfa 0,01, maka yang kita cari Z-nya adalah Z alfa per 2. Maka alfa per 2-nya berapa? 0,5%. Alfa per 2. Alfa per 2-nya adalah setengahnya. 0,5% atau 0,05 ya. Berarti di sini nanti Z alfa per 2 itu adalah Z 0,005. Jadi kalau ini 0,005, kita balik lagi ke sini. Di sini, dia ini 0. Di sini dia 0,005. Maka yang diarsir ini berapa? 0,495. Ya kan? Karena di sini ini adalah 0,5. Di sini 0,005. Berarti yang diarsir adalah 0,495. Berarti kita cari yang 0,495. 0,495. Nih. Yang paling mendekati ini 0,4949 atau 0,4951. Salah satu aja. Berarti 2,5, ini 2,58. 2,58. Jadi ini Z 0,005 itu adalah 2,58. Kemudian statistik ujinya sama, ini yang bawah ya. Ini yang dua sisi. Kita kasih jarak ya. Ini kita kasih jarak. Nah, ini yang dua sisi. Kemudian ini yang satu sisi. Yang dua sisi. Statistik ujinya sama, X bar min mu 0 per sigma per akar N. Kemudian yang membedakan adalah daerah penolakan. Kalau dua sisi penolakannya kurang dari min Z alfa per 2 dan lebih dari Z alfa per 2. Jadi penolakannya dia ada dua sisi. Kurang dari min Z 0,05 min dan lebih dari ya. Dan lebih dari
lebih dari Z ini. Jadi, daerah penolakannya kurang dari min 2,58 atau Z lebih dari 2,58. Jadi dia ada dua sisi gitu loh. Misalkan kayak gini. Insert shape. Misalkan kayak gini. Nah, di sini dia ada dua sisi nih. Ups. Anggap aja lurus ya. Susah banget ya. Jadi dia ada di sini penolakannya itu. Kurang dari nah gini ya. Jadi dia ini min 2,58. Jadi di sini min 2,58, min 2,58, dan di sini dia adalah 2,58. Sini 2,58. Jadi dia ditolak kalau dia posisinya ada di bagian kiri sini atau di bagian kanan. Nah, statistik uji kita sekarang, min 1,11 itu ada di A, B, atau C? Ada di mana? Min 1,1 itu ada di A, B, atau C? D. Ya, dia ada di B di sini. Min 1 itu kan ada di sini ya. Nah, karena nilai Z itu ada di situ, maka dia tolak tidak. Jadi ada di sini nih. Di sini dia adalah nilai Z hitung. Nilai Z hitung min 1,11. Berarti dia ada di daerah penolakan nggak? Di sini daerah penolakan bukan? Daerah penolakannya kan ini. Di kirinya min 2,58 dan di kanannya 2,58. Berarti kalau yang di tengahnya ini, dia penolakan bukan? Bukan. Bukan. Jadi dia gagal tolak H0. Dan disimpulkan tidak cukup bukti untuk menyatakan rata-rata menarik di ATM tidak sama dengan 500. Gitu ya. Ini nanti satu sheet ini saya print. Oke, sampai di sini ya untuk pengujian hipotesis. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Ini kenapa terakhir ada 20 orang ya. Tadi saya sudah print screen hanya 60 pula. Ini ketambahan 4 orang. Saya stop sharing dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 20 orang. Saya print screen dulu. Nggak tahu nih siapa yang datangnya telat. Oke. Sampai di sini ya. Nanti saya kirim ke WA group yang tulisan saya di perhitungan di Excel tadi. Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Iya, Bu. Semoga sehat selalu kalian. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum Siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.